Orang yang mengamalkan amalan ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taktika ad-dunya soghiratan. Maka yang namanya dunia, harta, benda, rizki, uang itu akan datang kepada orang tersebut dengan kerendahannya, dengan merangkak datang kepada orang yang mengamalkan amalan ini. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga Anda panjang umur, sehat walafiat, diberkahi rizkinya, dimudahkan segala urusannya, diberikan solusi dari segala permasalahannya, dilunasi hutang-hutangnya, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini, di mana dalam kajian kali ini saya akan berbagi satu faedah amalan yang sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas sumbernya, bukan kata saya, tapi ini amalan ada sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sanadnya jelas, ada kitabnya. Jadi nggak abal-abal, nggak asbun asal bunyi. Jadi bisa dipertanggungjawabkan apa yang akan saya sampaikan. Di mana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mengamalkan amalan ini, para jamaah, taktika ad-dunya soghiratan. Maka yang namanya dunia, harta, benda, rizki, uang, itu akan datang kepada orang yang mengamalkan amalan ini dengan kerendahannya. Dengan merangkak datang kepada orang yang mengamalkan amalan ini. Apalagi khususnya Anda yang sedang kesulitan ekonomi, kesulitan rizki. Nah, ini sangat cocok sekali. Sehingga setelah Anda amalkan ini, silahkan Anda buktikan keajaibannya, karena ini nyata, karena amalannya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pasti benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa amalannya? Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan bagi para jamaah yang mau mengamalkan amalannya bisa tulis qabiltu di kolom komentar. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara tentang rizki, semua makhluk Allah itu wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sudah dijamin semua. Sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja terkadang jaminan Allah ini terhalang. Bahkan kita sendiri yang menghalangi datangnya rizki Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada kita. Maka tidak sedikit orang yang kemudian mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Dalam artian apa, Ustadz? Dalam artian seperti ini. Ada orang misalnya, dia menginginkan rizkinya mudah, usahanya lancar, jualannya laris, hidupnya bahagia dalam hal finansial. Tapi ternyata berbalik 36 derajat. Yang dia ingin rizkinya mudah ternyata sulit, yang ingin jualannya laris ternyata enggak laris, yang ingin usahanya sukses ternyata enggak sukses. Bahkan di antara mereka banyak sekali juga yang terjebak dalam jurang-jurang hutang. Naudzubillah min dzalik. Ini kalau sudah merambah ke masalah hutang, saya sering sampaikan, yang namanya hutang itu bukannya dilarang, tapi yang namanya hutang itu ada yang mengibaratkan hutang itu seperti penyakit kanker. Artinya ketika dalam kehidupan seseorang ini sudah punya hutang, kayak seperti orang kena kanker, itu akan merenggut banyak hal dalam kehidupannya. Ada orang yang hilang ketenangan dalam hidupnya karena hutang. Ada orang yang hilang dalam kehidupannya kebahagiaan dalam rumah tangga, keharmonisan antara suami dan istri
karena hutang. Ada yang kehilangan selera makan karena hutang. Ada yang kehilangan nyenyaknya tidur karena hutang. Ya mungkin Anda sudah merasakan hal seperti itu. Maka ini harus segera diobati sebelum yang namanya kanker hutang ini merambah ke banyak hal, merenggut banyak hal dalam kehidupan kita, menghilangkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, selama Anda misalnya tidak ingin sembuh dari penyakit ini, ya selama itu pula penyakit hutang ini akan terus menggerogoti kehidupan Anda. Nah, maka dari itu salah satu solusi bagaimana kita bisa merdeka dari yang namanya hutang adalah kembali ke konsep awalnya, itu bagaimana kemudian kita dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang berhutang itu selain mungkin rezekinya susah ya. Hutang misalnya karena mau bayar ini, bayar itu nggak ada uangnya, ya kan? Hutang mau usaha nggak ada modalnya. Hutang mau jualan juga mau belanja nggak ada modalnya. Akhirnya mau nggak mau terjerumus yang namanya hutang. Nah, ini cocok sekali. Jadi bagi Anda yang pada saat ini sedang kesulitan rezeki atau ingin merdeka dari hutang dengan kemudian diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tertulis dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Kaifa Takunu Khaniyan, yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idrus. Di mana dalam kitab ini saya bacakan bismillahirrahmanirrahim hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibni Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi sahabat Umar. Dijelaskan di sini bahwa anna rajulan qala, suatu hari ada satu laki-laki berkata atau curhat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna dunya qad adbarat minni wa tawallat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya dunia telah menjauh dan menyingkir dariku ya Rasulullah. Artinya sahabat ini sedang mengalami yang mungkin Anda alami pada saat ini. Hutangnya banyak, rezekinya sulit, mau bayar SPP anak gak ada uang, mau bayar pendidikan anak di pesantren gak ada uang, apalagi misalnya Anda punya kebutuhan mendesak gak punya uang. Ini sahabat ini curhat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana yang namanya rezeki menjauh dari orang tersebut. Rezeki ini sulit didapat oleh sahabat tersebut. Kemudian apa? Qala lahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, fa aina anta min salatil malaikah wa tasbihil khalaik wa bihi yurzakun qabla tulu'il fajri. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang sedang kesulitan rezekinya, wahai sahabat, di manakah engkau ketika para malaikat bersolawat dan para makhluk bertasbih, sedangkan mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kalimat tersebut. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kalimatnya apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, qabla tulu'il fajri, sebelum datangnya fajar, sebelum datangnya waktu subuh, ya, bacalah zikir ini. Zikirnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Bacanya berapa kali kata Rasul? Mi'ata marrah, dibaca 100 kali. Maka apa yang terjadi kalau kamu, ya kata Rasulullah kepada sahabat tersebut, mau membaca zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim mi'ata marrah qabla tulu'il fajri, sebelum datangnya fajar, sebelum masuknya waktu subuh, maka ta'tika ad-dunya shahiratan, yang namanya dunia, harta, benda, rezeki, uang itu akan datang kepadamu merangkak dengan kerendahannya.
Kemudian apa? Saya lanjutkan, fawalla rajulu famakkatha tsumma adda faqala. Setelah diberikan amalan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dengan amalan ini sahabat ini pulang dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu membaca zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali setiap sebelum waktu subuh. Kemudian setelah beliau mengamalkan amalan ini, suatu hari beliau sowan lagi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, faqad aqbalat alayya ad-dunya fama adri aina adauha. Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dunia, harta benda, rizki, uang itu telah datang kepada saya ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan datangnya ini begitu banyak, saking banyaknya kata sahabat ini, fama adri aina adauha, sampai saya itu bingung mau menaruh dunia, rizki saya ini di mana? Kata sahabat tersebut. Subhanallah. Dari kisah ini bisa diambil pelajaran bagi kita yang mungkin mengalami apa yang seperti dialami oleh sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini, yaitu sedang mengalami kesulitan yang begitu luar biasa, rizkinya susah, seakan-akan menjauh semua rizki. Ibarat orang yang berjualan, pembeli ini nggak mau ada yang datang. Ibarat orang yang mau bekerja, nggak ada pekerjaan. Ibarat orang yang berusaha, berbisnis, usahanya sedang nggak karu-karuan. Maka amalkan ini, insya Allah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, ta'tika ad-dunya sahirotan, dan seperti yang dialami oleh sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, qad aqbalat ala ad-dunya fama adri aina adhuha, sampai kemudian nanti yang namanya rezeki, uang datang kepada Anda ini sampai Anda mungkin nanti bingung mau menaruh uang Anda di mana, mau menaruh rezeki Anda di mana, saking banyaknya. Ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yakin, istiqomah, dan amalkan, dan bersiaplah mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selain mengamalkan amalan yang tadi saya sampaikan, bagi Anda yang ingin segera dimudahkan dalam segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Anda bisa menjemput rezeki Anda, menjemput keajaiban Anda dengan mengamalkan zikir yang sudah saya susun dalam sebuah buku yang berjudul Buku Munajat Sholawat, Menggapai Hajat dengan Sholawat, Pertolongan Allah Datang dengan Cepat, di mana buku ini dilengkapi dengan khasiat, tata cara bersolawat, serta kisah-kisah keajaiban berkah sholawat. Jadi ini buku ini zikir ya, berisi pertama zikir munajat sholawat. Ini bisa Anda amalkan sebagai amalan harian dari halaman 27 sampai halaman 56. Ini berisi zikir munajat sholawat, dibaca pagi atau sore atau malam. Ada teks Arab, ada teks Indonesia. Anda yang kurang lancar membaca Arab bisa membaca Indonesianya. Diawali dengan istighfarnya, tawasulnya, karena tawasul ini penting ya. Sebelum Anda membaca sholawatnya, diawali dengan tawasulnya, sudah saya tuliskan juga. Kemudian nanti ditutup dengan doa liqabulil hajat. Apapun hajat Anda setelah membaca zikir munajat sholawat ini, sampaikan di doa ini. Yang doanya juga dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang mana zikir munajat sholawat ini banyak sekali manfaatnya para jamaah. Jamaah saya juga alhamdulillah sudah banyak yang mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hutangnya lunas, ada yang luar biasa lagi, ada orang hutangnya lunas tapi bukan dia yang melunasinya, ada yang orang lain yang membayarkan hutangnya. Ini subhanallah. Ada yang bisa beli rumah, ada yang bisa beli kendaraan, banyak sekali ya. Yang zikir munajat sholawat ini banyak sekali manfaatnya. Di antaranya orang yang mengamalkan akan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya soleh solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya, dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya, dikabulkan segala hajatnya, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selain berisi zikir munajat sholawat, buku ini juga berisi sholawat-sholawat pilihan. Jadi ada sholawat khusus, sholawat dan amalan ya, komplit dengan cara mengamalkannya. Ada sholawat agar cepat memiliki rumah ya. Ada sholawat agar usaha lancar, ada sholawat agar jualan laris, ada amalan sholawat agar segera mendapatkan jodoh yang baik, soleh soleha. Ada sholawat agar keluarga Anda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ada sholawat dan doa agar didekatkan jodohnya. Ada sholawat ketika Anda merasakan rezeki seret, usaha nggak lancar, jualan sepi, ada amalannya di sini. Kemudian ada juga
Buku ini dilengkapi dengan kisah-kisah keajaiban berkah sholawat yang dialami oleh banyak orang yang luar biasa, bahwa keajaiban itu nyata, keajaiban itu ada. Silahkan Anda bisa jemput keajaibannya dengan mengamalkan zikir, munajat, sholawat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk infak buku ini hanya 100.000. Dengan 100.000 ya 100.000 Anda beli rokok ya 2 bungkus, beli bedak, beli jajan, habis. Tapi dengan 100.000 Anda mendapatkan bukunya, Anda amalkan zikirnya, semoga Anda mendapatkan keajaibannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau pesan silahkan hubungi saya melalui WhatsApp. Ini WhatsApp saya pribadi ya. Jadi Anda bisa pesan melalui WhatsApp, sambil mungkin Anda mau konsultasi juga silahkan. Atau mau pesan bisa klik link yang ada di deskripsi, itu langsung nyambung ke WhatsApp pribadi saya. Atau bisa juga Anda yang mau simple pesan via Shopee. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wakabillahi syahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.